Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim para penilai sertifikasi dosen 2025. Perkenalkan, saya Daniahlin Amrina, SEMSC. Saya adalah dosen di Program Studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Izinkan saya untuk memaparkan dan menjelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Ekonomi Pembangunan beserta proses perkuliahannya. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan merupakan salah satu mata kuliah di rumpun mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan kode 1430083 dan memiliki bobot 3 SKS dan dapat diambil di semester 2 serta tidak memiliki mata kuliah syarat. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran atau CPL sebanyak 5 CPL, yaitu yang pertama CPL 1 atau S6, yaitu mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. CPL kedua yaitu S11, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai bela negara. CPL 3 atau P3 mampu menguasai konsep perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. CPL keempat atau KU1 yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan di bidang ekonomi. Dan CPL terakhir yaitu CPL 5 atau KK1 mampu menggunakan konsep dasar teori ekonomi yang dikuasai untuk memecahkan masalah ekonomi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 2 CPMK, yaitu yang pertama CPMK 1 mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila serta mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan di bidang ekonomi. Untuk CPMK 2, yaitu mampu menguasai konsep perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai bela negara, serta mampu menggunakan konsep dasar teori ekonomi yang dikuasai untuk memecahkan masalah ekonomi. Dan untuk kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK ada 8, yaitu yang pertama, sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta karakteristik negara sedang berkembang, yaitu C2, A4, dan P4. Untuk sub CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar teori pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, yaitu C2, A4, dan P4. Untuk sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu dan menjelaskan strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta perencanaan pembangunan ekonomi, yaitu C2, A4, dan P4. Untuk sub CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sumber pembiayaan pembangunan, C2, A4, dan P4. Untuk sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kemiskinan, C2, A4, dan P4. Sub CPMK 6 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kependudukan dan ketenagakerjaan, urbanisasi dan migrasi desa dan kota, C2, A3, dan P4. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan pembangunan daerah, pembangunan pertanian, dan industri, C2, A3, dan P4. Dan terakhir, sub CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan modal manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan, dalam pembangunan, C2, A4, dan P4. Dan berikut adalah korelasi antara sub CPMK dan CPL pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Deskripsi mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Mata kuliah ini merupakan konsep dan membahas teori serta permasalahan yang berkaitan dengan proses pembangunan ekonomi, khususnya di negara sedang berkembang. Fokus utamanya yaitu mencakup isu transformasi struktural, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, peran sektor pertanian dan industri, perdagangan internasional, serta kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dinamika pembangunan
menggunakan pendekatan teoritis dan data empiris sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dan kebijakan publik. Ada beberapa kajian yang digunakan dalam mata kuliah ini, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, karakteristik umum negara sedang berkembang, serta indikator pembangunan. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ketiga, strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta perencanaan pembangunan ekonomi. Yang keempat, sumber pembiayaan pembangunan. Kelima, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan kemiskinan, pembangunan daerah, dan pembangunan pertanian dan industri. Keenam, kependudukan dan ketenagakerjaan, urbanisasi dan migrasi desa kota. Ketujuh, pembangunan daerah, pembangunan pertanian dan industri. Dan terakhir 8, modal manusia yaitu pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan. Sumber pustaka yang digunakan terdiri dari 2 sumber, yaitu sumber utama dan sumber pendukung. Untuk sumber utama, pada mata kuliah ini menggunakan buku Todaro dan Smith tahun 2011 yang berjudul Pembangunan Ekonomi, jilid ke-1 edisi ke-11, penerbit Jakarta Erlangga. Dan sumber pendukung terdiri dari yang pertama, Arshad Lincoln tahun 2016 yang berjudul Ekonomi Pembangunan, publikasi dari Yogyakarta UPP STIM YKPN. Juga buku yang saya turut berkontribusi sebagai salah satu penulis dalam buku tersebut, yaitu yang pertama, Amrina dan Yahelin dan Badri Ferdian tahun 2023 yang berjudul Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan UMKM dalam Perkembangan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Industri Berbasis Digital, yaitu publikasi Jawa Barat Adab CV Adanu Abimata. Kedua, yaitu Amrina dan Yahelin tahun 2022 yang berjudul Konsep dan Implementasi Pariwisata Hijau dalam Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Berkelanjutan, publikasi Yogyakarta Jejak Pustaka. Selanjutnya, untuk unsur penilaian pada mata kuliah ini terbagi menjadi 2, yaitu hard skills dan soft skills. Unsur hard skills terdiri dari komponen case base yang memiliki bobot sebesar 50%, kemudian tugas yang memiliki bobot sebesar 10%, kemudian evaluasi tengah semester dengan bobot 15%, serta evaluasi akhir semester dengan bobot 15%. Untuk unsur soft skills yaitu kuis atau presentasi atau diskusi sebesar 10%. Harkat dan rentang nilai pada mata kuliah ini terdiri dari 0 sampai 85, yaitu nilai huruf E dengan harkat 0, serta nilai huruf A dengan harkat 4. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran dan perkuliahan saya yang akan Bapak Ibu saksikan, yaitu pertemuan ke-14 yang memiliki sub CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan pembangunan daerah, pembangunan pertanian, dan industri. Dengan indikatornya, mahasiswa mampu menjelaskan pembangunan industrialisasi. Kemudian teknik perkuliahannya yaitu kuliah, diskusi kelompok, diskusi kelas, pengayaan dengan case method, serta terdapat tugas pada pertemuan ini. Sumber pustaka yang saya gunakan yaitu Arsyad pada bab 13 dan 14, serta Amrina pada bab 6. Nah, untuk tugas pertemuan ini, yaitu pertemuan ke-14, saya sudah menyusun tugas di mana mahasiswa itu diminta untuk menjelaskan pembangunan daerah, pembangunan pertanian, dan industri, di mana nanti mahasiswa diminta untuk menyusun sebuah esai analitis atau makalah pendek, kemudian dibahas pada pertemuan selanjutnya. Sekian perkenalan dan presentasi dari saya. Selanjutnya kita akan masuk dalam perkuliahan saya yang dilaksanakan secara luring atau tatap muka di kelas. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa untuk presensi di Sepada, silakan ibu kasih waktu untuk presentasi.
akan membahas mengenai industrialisasi dalam pembangunan ekonomi di pertemuan ke-14 hari ini. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu tentang tujuan kenapa kita membahas tentang industrialisasi. Yang pertama, itu diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan pembangunan daerah, pertanian, dan industri. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pembangunan daerah dan pertanian, jadi sekarang kita membahas tentang industri. Nah, buku yang dipakai ada dua, yaitu buku Perkembangan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Industri Berbasis Digital karangan Ibu, kemudian Ekonomi Pembangunan Karya Lingkungan Asia. Dan tidak dulu Ibu mengingatkan bahwa karena ini mata kuliah cash base, maka ada beberapa penilaian. Jadi kalau cash base itu 50%, tugas 10%, quiz 10%, evaluasi tengah semester dan akhir semester masing-masing 15%. Dan khusus untuk pertemuan ke-14 itu senilai 10% untuk diskusi kelas. Jadi kita nanti akan ada diskusi kelas ya ini ya. Nah, ini ada gambar pemain apa nih? Oh, ada yang pernah nonton drama ini? Yang pernah. Jadi pernahkah kamu membeli produk lokal buatan Indonesia yang kualitasnya sebanding dengan produk luar negeri? Apa contohnya? Sepatu, tas, baju dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu contoh dari industri. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam apa sih industrialisasi, Ibu mau mengajak have fun dulu. Jadi silakan nanti kalian masuk ke website Slido, kemudian kita barcode, scan barcode ya. Nah, saya akan menjawab apa yang kamu ketahui tentang industrialisasi. Ada yang menjawab transformasi, kemudian pertanian, proses transformasi dan lain-lain. Jadi menurut Ibu teman-teman mungkin sudah sedikit paham apa itu industrialisasi. Jadi kita akan masuk ke dalam materi kita. Nah, jadi kalau kita mau membahas tentang industrialisasi, itu merupakan transformasi struktural ekonomi. Biasanya terdiri dari 3 sektor, yaitu primaris, sekundaris, sama tersier. Jadi yang namanya industrialisasi itu dari primer atau menjadi second atau menjadi tersier. Dikatakan industri kalau dia fokusnya pada peningkatan nilai tambah melalui industri pengolahan dan manufaktur. Kemudian menurut BPS itu industri manufaktur mencakup pengolahan bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kemudian ada 4 klasifikasinya, yaitu besar, menengah, kecil, serta mikro. Nah, ini berdasarkan jumlah anggota pekerjaannya. Jadi kalau teman-teman punya usaha, kemudian pekerjaannya itu 1 sampai 4 pekerja, maka skala industri teman-teman adalah mikro, seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai teori industrialisasi dari beberapa para ahli. Jadi ada dari Lewis, ada Rostow, kemudian Alexander, Schumpeter sama Rodan. Nah, ini secara kita rangkum itu sama-sama membahas apa sih industrialisasi, yaitu mentransformasi barang dari mentah menjadi setengah jadi atau jadi. Jadi kalau udah menjadi barang setengah jadi atau jadi, maka itu sudah disebut industri. Nah, apa sih peranan industri pada pembangunan ekonomi, terutama di Indonesia ya? Jadi kalau ini menurut Badan Pusat Statistik, jadi teman-teman bisa ini ke website BPS. Nanti di sini ada data mengenai gimana sih peran industri dalam pembangunan ekonomi. Jadi dilihat nih proporsi industri terhadap PDB ataupun nilai tambah dari industri ini terhadap PDB. Jadi kalau kita di sini teman-teman bisa melihat websitenya. Di sini ada data. Jadi datanya adalah proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB tahun 2023. Di sini teman-teman bisa melihat dari tahun berapa, tahun 2010. Nah, gimana menurut data ini? Jadi kalau menurut data ini ternyata kita tuh industrinya itu mengalami
Kenaikan atau penurunan? Penurunan. Nah, kalau kita mengalami penurunan nilai tambah industri, maka kita mengalami yang namanya deindustrialisasi dini. Nah, ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Gimana sih caranya untuk mencegah deindustrialisasi dini? Nah, ini strategi-strategi kebijakan yang pernah dilakukan Indonesia dari tahun 50 sampai sekarang. Jadi pada tahun 50 kita substitusi impor, tahun 80 sampai 97 itu promosi ekspor, dan tahun 98 sampai sekarang di masa Presiden Prabowo itu hilirisasi serta industrialisasi secara inklusif. Jadi ini kebijakan atau strategi yang terus kita gunakan. Sebelumnya ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Siapa? Sebelumnya nama saya Kartika dengan NIM akhir 251. Industrialisasi itu kan identik sama perusahaan-perusahaan yang besar, terus pabrik-pabrik yang modern. Nah, pertanyaan saya itu apakah ada peran UMKM dalam proses industrialisasi ini? Apakah UMKM itu nggak ketinggalan gitu? Oh, jadi karena industri itu tentang teknologi, apakah UMKM yang baru merintis itu termasuk industri? Sebelum Ibu menjawab, coba kita Ibu lempar ya untuk diskusi kelasnya. Adakah yang mau menjawab terlebih dahulu? Ada? Kalau yang semua ini, kalau kita seragam dulu, silakan berdiri. Yuk mulai kita peregangan masing-masing biar kita fokus ke lain. Sudah? Oke, silakan duduk kembali. Nah, siapa yang menjawab? Saya Bu. Ya, dari Pak gimana? Sebelum perkenalkan, nama saya Eva Maria Tunasika dengan NIM akhir 2004. Izin dijawab ya Bu. Menurut saya, UMKM itu bisa masuk lewat kemitraan. Jadi misalnya seperti mereka jadi penyedia bahan untuk baku, suku cadang, atau bahkan bisa jadi jasa pendukung bagi industri besar. Jadi walaupun mereka itu skalanya kecil, mereka itu tetap bisa berperan dalam rantai produksi. Oke, good. Ada lagi? Oke, silakan Kak Tiara. Menambahkan, saya setuju sama Rifa. Kayak misal di sektor makanan, minuman, itu tuh banyak UMKM yang mengolah bahan lokal dan jadi supplier kayak di swalayan atau restoran besar. Kalau misal ada fasilitas industri kayak misal pengemasan atau penyimpanan yang sama, itu tuh bakal mempercepat pengembangan UMKM. Oke, itu dia. Jadi sesuai dengan yang hilirisasi dan industrialisasi inklusif, bahwa yang namanya industrialisasi inklusif itu bukan berarti kita tidak memindahkan UMKM, karena UMKM adalah pilar dari industrialisasi. Jadi dia termasuk penopang dari industrialisasi. Oke, jadi dari tadi kita membahas mengenai konsepnya, kemudian klasifikasinya berdasarkan BPS, lalu teori-teori dari para ahli apa sih industri itu, kemudian kita menganalisis data dari BPS, bagaimana sih industri di Indonesia. Ternyata kita mengalami tantangan itu di industrialisasi ini. Di sini Ibu ingin tahu nih, ingin mendengar pendapat kalian. Apakah setelah kalian tadi kita membahas mengenai industrialisasi itu gimana sih? Apa yang sudah kalian dapatkan di kelas ini? Ada yang mau kasih refleksi komentar saya? Ya, silakan Mas Salma. Oke, jadi kan kita udah bilang ketika industrialisasi ini kan identik sama pabrik-pabrik besar, sesuatu yang modern lah. Padahal sebenarnya UMKM ini punya peran penting karena dia ini di sini bukan cuma sekedar pelengkap, tapi juga bagian dari rantai produksi. Nah, makanya penting nih kebijakan industrialisasi ini menyesuaikan dengan potensi-potensi lokal. Gitu. Ada lagi? Mungkin satu orang lagi? Ada lagi? Saya Bu. Silahkan Joko. Di materi hari ini saya itu bisa tahu dari ternyata industrialisasi itu tidak hanya berpatokan pada kayak yang perusahaan besar, pabrik besar. Ternyata UMKM itu juga bisa terlibat dalam industri
industrialisasi. Jadi bisa berkembang secara merata gitu. Terus ya. Jadi tujuan pembelajaran kita mengenai mahasiswa mampu untuk bisa mengerti konsep industrialisasi itu bisa teman-teman pahami ya, capai ya tujuannya. Jadi yang telah kita bahas dari awal itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang namanya industrialisasi itu mengubah sektor ke pertanian atau sektor yang lebih rendah itu menjadi ke sektor yang lebih tinggi atau manufaktur. Tujuannya apa? Itu untuk bisa menambahkan nilai tambah pada produk-produk kita. Jadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan nanti manfaatnya, kemudian juga bisa mendukung atau mendorong potensi dari UMKM. Tapi kita lihat juga tadi di Indonesia itu terjadi masalah walaupun kita sudah berkembang industrinya, yaitu kita mengalami deindustrialisasi dini. Nah itu menjadi PR bagi kita maupun juga pemerintah, gimana caranya sih supaya bisa merancang strategi yang tepat supaya bisa mencegah masalah tersebut. Nah untuk tugas hari ini nanti ada di Spada, jadi silakan teman-teman cek di Spadanya masing-masing. Ada tugas kelompok, jadi nanti teman-teman akan membagi menjadi 5 kelompok, kemudian menganalisis dan menyusun sebuah esai membahas keterkaitan antara pembangunan daerah, pertanian serta industri yang sudah kita pelajari hari ini dan kemarin gitu. Jadi nanti deadline-nya silakan teman-teman lihat di Spada gitu ya. Nah untuk minggu depan kita akan membahas materi pertemuan ke-15 yaitu modal manusia. Nanti kita setelah materi kemudian presentasi dari hasil tugas kalian pada minggu ini gitu ya. Mungkin sekian hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-temannya. Sebelum Ibu mengakhiri ada quotes dulu ya, yaitu finish what you started. Jadi kita udah sampai pertemuan ke-14, jadi jangan sampai lengah sampai ke pertemuan 16 gitu. Jadi harus sampai selesai. Nah sebelum kita akhiri, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kita bertemu lagi minggu depan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikianlah hasil pemaparan serta rencana pembelajaran semester dan perkuliahan saya secara luring yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.